Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnika Maina Sahita akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami yang berjudul Pengaruh Fluktuasi Rasio Keuangan dan BI Rate terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah BPRS di Indonesia. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu BPRS memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia, mengingat sumbangsi kemajuan suatu negara terletak pada kemajuan UMKM. Salah satu tujuan dari BPRS adalah meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pementasan rakyat dari kemiskinan. Dari penelitian terdahulu tentang pengaruh pembiayaan kepada nasabah BPRS menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga dalam jangka pendek mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap total pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Sedangkan dalam jangka panjang, dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap total pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Hal tersebut dikemukakan oleh Syarif Hidayatullah 2013. ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Hal tersebut dikemukakan oleh Nahrawani 2017. Sedangkan pada penelitian Wuri 2011 dan Bakti 2017 menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Pada pada penelitian Ahmad Asmi 2018 menyatakan bahwa pupuk memiliki pengaruh terhadap pembiayaan. Berbeda lagi dari yang dikemukakan dalam penelitian Fajar Darmawan dan Edi Suwadi Hamid 2022, menyatakan bahwa dalam jangka pendek, BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan BPRS. Sedangkan pada BI Rate, berpengaruh pada pembiayaan. Hal tersebut dikemukakan oleh Riyadi 2018. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pengaruh fluktuasi rasio keuangan dan BI Rate terhadap pembiayaan nasabah BPRS di Indonesia. Selanjutnya pada metode penelitian ini, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Error Correction Model atau ICM. Metode Error Correction Model adalah metode regresi time series yang digunakan untuk melihat baik pengaruh secara jangka panjang maupun jangka pendek dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terkait. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BPRS di Indonesia yang terdaftar di OJK. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel secara purpose sampling. Penelitian ini menggunakan 4 variabel bebas yaitu dana pihak ketiga, probabilitas atau ROA, BOPO, dan BI Rate, serta satu variabel terkait yaitu total pembiayaan nasabah. Kemudian pada hasil dan pembahasan terdapat uji stasioner level. Uji stasioner menggunakan metode IDF. Uji IDF ini menggunakan tipe intercept and trend dengan taraf signifikansi yang digunakan yaitu 5%. Berdasarkan hasil pengujian stasioner pada tingkat level dapat dilihat pada nilai probabilitasnya di mana dari setiap variabel independen yaitu BI Rate, DPK, BOPO, dan pembiayaan yang dijadikan penelitian ini secara keseluruhan dapat dikatakan tidak stasioner karena nilai yang dihasilkan lebih dari 5%. Akan tetapi, terdapat satu variabel yang hasilnya kurang dari 5%, yaitu variabel ROA. Maka dari itu, perlu tindak lanjut untuk uji stasioner tingkat first difference, mengingat masih terdapat variabel yang menghasilkan kesimpulan tidak stasioner. Dengan demikian, langkah selanjutnya adalah melakukan uji stasioneritas kembali untuk masing-masing variabel setelah dilakukan. Selanjutnya, uji stasioner pada level pertama. Uji stasioner menggunakan metode ADF atau Augmented Scaveller. Uji ADF ini menggunakan tipe intercept dan trend dengan taraf signifikansi yang digunakan yaitu 5%. Berdasarkan hasil pengujian stasioner pada tingkat level, dapat dilihat pada nilai probabilitas di mana dari setiap variabel independen yaitu BI Rate, DPK, BOPO, dan pembiayaan yang dijadikan penelitian ini secara keseluruhan dapat dikatakan tidak stasioner karena nilai yang dihasilkan lebih dari 5%. Akan tetapi, terdapat satu variabel yang hasilnya kurang dari 5%, yaitu variabel ROA. Maka dari itu, perlu tindak lanjut untuk uji stasioner tingkat first difference, mengingat masih terdapat variabel yang menghasilkan kesimpulan tidak stasioner. Dengan demikian, langkah selanjutnya adalah melakukan uji stasioneritas kembali untuk masing-masing variabel setelah dilakukan. Kemudian pada uji kointegrasi. Uji kointegrasi ini menggunakan variabel residual atau ECT dari model regresi yang telah diestimasi. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel. Pengujian stasioneritas pada variabel ECT atau residual pada taraf level diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai ini lebih kecil dari 5%, maka tolak H0. Artinya nilai residual dari variabel regresi dapat dikatakan stasioner pada taraf level. Dikarenakan residual model regresi sudah stasioner pada taraf level, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu BI Rate, DPK, ROA, BOPO, dan variabel dependen yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam penelitian ini memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang. Kemudian pada pembentukan error correction model terdapat pengujian pengaruh jangka panjang dan
Jangka pendek, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada uji pengaruh jangka panjang, menghasilkan variabel independen yang dijadikan penelitian yaitu variabel BI rate, DPK, ROA, memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah BPRS di Indonesia, karena nilai probabilitasnya kurang dari 5%. Sedangkan untuk variabel BOPO tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan nasabah BPRS, karena nilai yang dihasilkan lebih dari 5%. Terdapat persamaan model pengaruh jangka panjang. Hasil persamaan model pengaruh jangka panjang tersebut menggambarkan bahwa setiap kenaikan pada satu satuan pada pembiayaan nasabah akan meningkatkan penambahan positif satu satuan pada variabel BI rate, DPK, ROA, dan BOPO. Kemudian pada pengujian pengaruh jangka pendek dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan hasil analisis model pengaruh jangka pendek, pada tabel, variabel BI rate, ROA, dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan nasabah BPRS di Indonesia karena nilai probabilitas yang dihasilkan lebih dari 5%. Sedangkan pada variabel DPK memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan nasabah BPRS karena nilai yang dihasilkan kurang dari 5%. Adapun model yang dihasilkan pada jangka pendek. Hasil persamaan model pengaruh jangka pendek tersebut menggambarkan bahwa setiap kenaikan pada satu satuan pada pembiayaan nasabah akan meningkatkan penambahan positif satu satuan pada variabel BI rate, DPK, dan BOPO. Akan tetapi pada kasus ROA dan ETC, jika mengalami kenaikan satu satuan pada pembiayaan nasabah, maka akan mengurangi satu satuan sebesar nilai yang dihasilkan. Kesimpulannya, 1. BI rate pada pengaruh uji jangka panjang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. Sedangkan dalam pengujian pengaruh jangka pendek menunjukkan bahwa BI rate tidak berpengaruh terhadap pembiayaan yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah. Yang kedua, variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan BPRS yang diberikan kepada nasabah, baik pengaruh secara jangka panjang maupun jangka pendek. Ketiga, variabel ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan BPRS secara jangka panjang. Sedangkan pengujian pengaruh jangka pendek menghasilkan hasil uji variabel ROA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan BPRS. Yang terakhir, hasil uji pengaruh jangka panjang dan jangka pendek menunjukkan bahwa variabel BOPO tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan.